Oke, kembali lagi di channel saya Renal DXB. Wah, yang panas makin panas ini pastinya, karena survei membuktikan masyarakat 75% puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Wah, kita langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Salah satu lembaga survei kredibel di Indonesia, Poltreking Indonesia, baru saja merilis hasil survei yang berkenaan dengan seberapa puas masyarakat dengan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan hasilnya luar biasa. 75,1% puas dengan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Gokil ya. Ini Poltreking, bukan SMRC. Kalau SMRC bagiku agak kurang bisa dipercaya sekarang. Apa sih SMRC pun itu? Lembaga survei punyanya Saiful Mujani. Hati-hati kok Saiful Mujani. Banyak orang gak akan percaya lagi nanti sama lembaga surveimu. Kau rusak kredibilitasmu, kau rusak kerjaanmu. Ini Poltreking ya, bukan SMRC. Apa rupanya SMRC pun? SMRC itu Saiful Mujani Research and Consulting. Itu dia kepanjangannya. Jadi salah satu lembaga yang memang betul-betul bergerak di bidang survei. Selama ini kan menjadi salah satu sumber yang terpercaya, kan begitu. Nah kalau udah kayak gini agak susah dipercaya lagi nih. Bung Parvela, kau mau lagi mau membahas surveinya Bapak Prabowo atau mau bahas Saiful Mujani? Oke, kita kembali ke jalan yang benar. Kita dengarkan hasil survei berikut. Kita dengarkan. Survei dilakukan awal Maret 2026 lalu dengan hasil sebagai berikut. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran 75,1%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 74,9%. Yes. Dan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran sebesar 74,1%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cenderung kepada program-program yang sudah dijalankan. Yes. Di antara 74,1% publik yang mengatakan puas, 23% mengatakan karena program makan bergizi gratis. Kemudian karena bantuan pemerintah yang tepat sasaran 13,8% dan kepemimpinan tegas dan berwibawa 10,2%. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepercayaan 95%. All stratified mistake random sampling, yaitu kita PSU atau primary sampling unit pada survei ini ada. Di bagian pertama ada program makan bergizi gratis. Jadi program ini selain sebagai program prioritas juga program paling fenomenal, paling disoroti oleh publik, baik oleh mereka yang mendukung ataupun mereka yang kontra terhadap program MBG ini. Jadi kalau kita perhatikan, jadi alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap makan bergizi gratis. Luar biasa. Mantap ya, Pung. Ya. Jadi kalau bicara tentang makan bergizi gratis, memang betul sudah tepat sasaran, ya. Cuman saja lauknya ini kadang-kadang yang kurang sasaran. Betul. Mohon diperbaiki ya Bapak ya. Iya. Yang di bawah-bawah itu yang Bung perbaiki Parvela, ya, Pung. kenapa kau bilang sama lembaga survei? Kau ngomongnya sama BGN dong. Ya minta maaf. Ya. Jadi luar biasa ya lembaga survei mengeluarkan sebuah survei yang bukan abal-abal ya, yang memang betul-betul bisa dipercaya dengan margin of error-nya itu hanya sekitar 2,9% ya. Jadi pemerintah sudah menunjukkan pekerjaan atau pemerintah sudah menunjukkan daya upaya yang terbaiknya. Ya ingat, terbaik belum tentu sempurna. Ya, terbaik belum tentu sempurna. Apalagi sekarang ini kita sudah bisa melihat bahwasannya ya banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang harus dikoreksi gitu loh. Bukan dikoreksi programnya, tapi dikoreksi bagaimana eksekusinya. Betul, eksekusinya yang kurang Kan ya, begitu. Kita kesampingkan dulu makanan yang berulat. Kita kesampingkan dulu ya roti-roti yang berjamur.
Kita kesampingkan dulu kemarin MBG ada yang ngasih kelapa butuh, ngasih nenas belum dikupas. Tapi paling tidak ya, program ini tepat sasaran. Aku tadi baru lewat ya dari sebuah posyandu dan ku perhatikan ya di situ mereka susun secara rapi dan aku tanya karena ada keponakanku yang menerima MBG ya secara rutin dari Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Aku nanya sama mereka, ini makanan tiap hari datangnya? Tiap hari bang. Dan dijemput tiap hari. Wes luar biasa. Kulihat lah kan isinya. Kenapa bang lihat? Enggak, cuma pastikan aja berulat apa enggak. Enggak bang, selama ini kalau sejauh ini ya kalau di sini beres kok. Wes, mantap. Kan begitu kalau memang contoh ya. Ini logikanya ya. Ketika ada laporan-laporan seperti itu, makanan berulat, makanan bau, makanan basi, ada roti berjamur, ada buah-buahan busuk. Nah, seketika itu menjadi viral, itu kan menjadi bahan evaluasi. Kan begitu. Dan mereka yang melakukan itu pasti sudah mendapatkan peringatan dari Badan Gizi Nasional atau dari SPPG-nya sendiri. Kan begitu? Nah, inilah tandanya ada perbaikan. Dasar Bung Parbelak penjilat! 2 minggu yang lalu masih kuingat kok merepet masalah MBG. Nah, merepet bukan artinya tidak mendukung. Ya kan merepet itu kita lihat bagaimana eksekusinya. Eksekusinya kan ya Pung. Apalagi ada yang joget-joget MBG 6 juta itu. Udah besar kali perutnya joget-joget dia. Ya kan? Kena suspend lah dia. Gak tahu sekarang dia masih sanggup gak joget-joget. Katanya, walaupun kena peringatan, gak berubah juga dia. Masih joget-joget juga dia. Siapa ya? Ada deh. Gak tahu orang-orang kayak gini rada error gue tengok. Aduh. Setidaknya ada 5 ya program yang paling dominan, yang paling dirasakan manfaatnya. Salah satunya yang paling dominan tentu kita lihat MBG. ada MBG. Jadi di tengah kontroversi dan perbedaan pandangan berkaitan dengan program ini, tapi ternyata oleh publik secara umum mendapatkan perhatian yang cukup baik, tentu dengan tidak menafikan bahwa ada kelompok-kelompok yang kritis terhadap kebijakan ini. Jadi setidaknya ada 5 ya program yang paling dominan, yang paling dirasakan manfaatnya. Salah satunya yang paling dominan tentu kita lihat ada MBG, di mana kecenderungannya kalau kelompok-kelompok yang di pedesaan, misalnya kelompok-kelompok yang menengah ke bawah, cenderung memberikan apresiasi terhadap makan bergizi gratis. Sekali. Lalu Betul sekali. ini program prioritas yang paling dirasa tepat sasaran. Pemerintah perlu melakukan komunikasi strategis untuk meningkatkan ya penerimaan publik terhadap makan bergizi gratis, supaya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah berkaitan dengan makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik. Iya, jadi yang sangat merasakan dampaknya adalah sekolah-sekolah atau anak-anak yang di daerah dan juga yang ekonominya menengah ke bawah. Makanya aku bilang dari awal, bagi kalian yang merasa sanggup, merasa mampu untuk gak terima MBG, nggak usah terima. Masih banyak yang membutuhkan gitu loh, ya. Nggak usah merepet-merepet gak jelas, kan begitu. Nah kalau Bung Parbelak jelas kritiknya itu, ya supaya apa? Supaya dapur-dapur MBG memperhatikan bagaimana cara mereka menyajikan makanan. Jadi kalau dari programnya sendiri, ini sudah tepat sasaran, ya. Aku kira selama ini cuma anak-anak sekolah aja di daerahku ini yang dapat MBG. Ternyata anak balita pun dapat, keren kali. Kalau bisa Pak, nanti Pak, ya tolong dulu disediakan untuk lansia Pak. Karena jujur aja Pak, lansia di tempat kami ini lebih milih minum tua Bapak daripada minum susu. Lansia-lansia opung-opung di tempat kami ini Pak, cocok Pak dikasih MBG Pak. Begitu dia isi MBG, jangan pula dikasih tua, Pak. Nanti MBG ada pula tua di dalamnya. Sekali-sekali kasih susu ini sama lansia-lansia ini, Pak. Bung Parbelak, lansia-lansia nggak usah dikasih MBG, udah sebentar lagi nya itu. Bukannya ada masa depannya itu yang mau diperjuangkan.
Siapa yang bilang gitu? Nggak ada sih. Itu cuma kata-kata di dalam pikiranku aja ya. Mana lebih tepat, kepada anak-anak atau lansia? Sudah pasti ke anak-anak terlebih dahulu. Kalau memang masih bisa dilakukan, ya masih bisa ditambah lagi untuk lansia. Ya itu dia. Karena kan banyak juga lansia ini yang terlantar ya. Yang nggak diurus anaknya, nggak diurus keluarganya, tidak ada yang menampung. Nah, hal-hal seperti itu harusnya bisa menjadi perhatian. Gimana? Jenius aku kan? Walaupun aku nggak punya dapur MBG. Aduh. Nah, tahu nggak kalian? Ini jujur aja loh aku bilang ya. Kemarin itu mereka itu bukan hanya bicara tentang, bukan hanya membahas tingkat kepuasan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran ya, tapi mereka juga membahas atau melakukan survei terhadap siapa calon presiden terkuat dan juga siapa calon wakil presiden terkuat ya. Calon presiden terkuat ya sudah pasti Bapak Prabowo Subianto. Calon wakil presiden terkuat ya sudah pasti bukan Anies Baswedan. Sudah pasti bukan AHY. Sudah pasti bukan Puan Maharani. Sudah pasti bukan Mahfud MD. Jadi siapa Bung? Ya tebak sendirilah, udah tahu kalian itu. Kita dengarkan. Setidaknya ada luar biasa. untuk elektabilitas calon wakil presiden sama kita juga bertanya secara top of mind atau secara spontan kepada pemilih, kita bertanya siapa wakil presiden yang akan Bapak Ibu saudara pilih tanpa menyebutkan nama-nama secara langsung. Wakil Presiden Gibran yang saat ini sedang menjabat di 26,8%, kemudian Deddy Mulyadi 8,9%, lalu Mahfud MD di 4,3%. Nah, di bawahnya ada ada nama-nama lain yang disorot di dalam pertanyaan top of mind wakil presiden ini. Elektabilitas calon presiden yang kita rekam dari data top of mind atau dari spontanitas pemilih ketika ditanya siapa calon presiden yang akan Bapak Ibu saudara pilih, responnya 32,9% itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya, jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama, secara spontan. 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada Deddy Mulyadi di 13,5%, kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Apa? Ada tiga yang cukup signifikan, di bawahnya hanya 9,2%. Sisanya Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah kurang menjual nih namanya nih. What? Hanya 9%. Ya, siapa lagi yang mau melirik Opung Parubelak? Nasdem aja kepengen gabung sama Gerindra. Kalau Nasdem gabung sama Gerindra, nggak mungkin mereka ngusungkan Anies Baswedan jadi calon presiden. Aku bilang sama kau Opung Parubelak, yang namanya partai-partai pragmatis ya, yang rata-rata sekarang mengejar kekuasaan, gak akan ada lagi yang mendukung Anies Baswedan. Apalagi Nasdem, mana mau mereka bangkrut yang kedua kalinya. Masuk akal, make sense. Iya kan? Nah itu dia ya, makanya Partai Gerakan Rakyat, jadikan hasil survei ini pertimbangan ya. Ini surveinya ini untung aja diacak, biar tahu kalian, diacak. Kalau sempat contohnya survei ini diadakan di Sumatera Barat ataupun di Aceh, lain bunyinya ini. Ini pasti Anies nomor 1. Beda bunyinya ini. Untung aja surveinya dilakukan merata kan begitu. Tapi kalau misalnya silakan loh untuk provinsi Sumatera Barat atau Aceh, kalau ada kalian mau bikin survei lokal terserah. Tapi itu nggak berlaku, yang nasional ini yang berlaku. Aduh, wakil presiden begitu juga, biar tahu kalian.
Mas Gibran mendapatkan angka di angka 26,8%. Setelah itu nomor 2 ada Kang Deddy Mulyadi, ya, ada di angka 8%. Bayangkan 26 ke 8. Setelah itu disusul Mahfud MD 6%, disusul lagi AHY 3, sekian persen di bawah AHY. Ada Anies Baswedan. Inilah galang-galangnya kan, ya, mau tes-tes ombak kalian. Kemarin ada sebelah sana, ya kan, agak diusung-usung ini anaknya ini untuk menjadi wakil presiden kan begitu, ya. Udah dapat jatah menteri, nggak taunya setelah disurvei anaknya itu cuma dapat 3%. Kan begitu, Mahfud MD pun begitu juga, dites on the water cuma dapat 6%. Udahlah, udah cocok lah itu Deddy Mulyadi. Wakil presiden kapan? 2034 lah. 2029 ya jangan dulu. Karena apa? Jatahnya Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Banyak yang mengatakan, alah, lihat itu, elektabilitasnya Gibran waktu untuk calon presiden, nomor berapa dia di bawahnya Anies? Ya, memang juga sekarang juga Mas Gibran bukan disasar, bukan ditargetkan untuk jadi jadi calon presiden, dia kan jadi wakil presiden. Daripada mencalonkan jadi presiden nggak terpilih, mending jadi wakil presiden terpilih. Aduh, luar biasa. Bagaimanalah perasaannya Anies Baswedan mendengarkan survei ini, ya? Aduh, ya, tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang, sekarang ini, ya, ini sepertinya, ini survei ini sepertinya menggambarkan sebuah kekuatan yang sudah terpetakan mulai dari sekarang. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang ingin menumbangkan Bapak Prabowo. Karena apa? Karena kita tahu, ya, di negara ini dipenuhi dengan manusia-manusia busuk. Ya, contohnya biar tahu kalian, baru 1,5 tahun pemerintahan Bapak Prabowo udah ada yang mau menumbangkan. Sudah ada yang mau menumbangkan, biar tahu kalian. Yang mau menumbangkan pun juga kualitasnya dipertanyakan. Saiful Muzani lah, Ferry Amsari lah. Ya kan? Isla Barawi lah, Sukidi lah, Sugiono lah, Miyabi lah. Aduh, jadi sebetulnya, ya, banyak sekali orang-orang yang ingin menumbangkan Bapak Prabowo ini. Karena apa? Ya, karena mereka itu yang mereka kejar adalah kekuasaan. Ketika mereka tidak berkuasa lagi, maka bisnis mereka rusak, karir mereka rusak, masa depan mereka rusak. Otomatis kalau bisnis, karir, masa depan mereka rusak, hancur keluarga. Makanya banyak gerakan-gerakan, ya, kalian perhatikan ini. Banyak gerakan-gerakan di awal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran yang menggoyang Mas Gibran. Dari situ aku sudah berani katakan, hati-hati. Yang mereka goyang sebetulnya bukan Mas Gibrannya. Yang mereka sedang goyang adalah pemerintahan Bapak Prabowo. Ternyata betul. Sekarang mereka sudah terbuka. Kalau kemarin kan kita lihat, ya, masukkan Gibran. Datang kelompok Rosuryo, masukkan Gibran. Kelompoknya Purnawirawan, maksudkan Gibran. Refli Harun, maksudkan Gibran. Oposisi semuanya, maksudkan Gibran. Ternyata sekarang makin terbuka. Yang mereka kejar, mereka buru, mereka target bukan Mas Gibran, tapi Bapak Prabowo sendiri. Tapi maaf, ya, Bapak Prabowo tidak sebodoh itu. Bapak Prabowo tidak sepolos itu. Dia tahu sasaran tembaknya, ya, itu adalah Mas Gibran. Tapi dia tahu efek besarnya itu sama beliau. Pemerintah gitu loh, ya, bisa dikatakan intelijennya itu main. Intelijen pemerintah itu bukan kaleng-kaleng, Wak. Ya, hal ini pun disampaikan oleh Ibu Irma Cianiago. Ya, kita dengarkan sebentar. Prabowo pergi ke luar negeri, ya, untuk menjaga hubungan bilateral. Sementara Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk turun ke bawah. Sebenarnya ini satu kerjasama yang sangat baik sekali gitu. Nah, target orang-orang ini sebetulnya kepada Pak Prabowo. Ketakutan kalau Pak Prabowo, mohon maaf ya, nggak ada misalnya, nanti Gibran naik.
gitu. Ini ketakutan. Di dalam Gerindra sendiri ada itu. Berarti Harusnya melihat kondisi menurut kesehatan saya, Pak Prabowo gitu. Iya, seharusnya mereka percaya kepada Tuhan. Berarti mereka Kepada berdoa Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesehatan orang, yang namanya umur panjang, itu semuanya milik Tuhan. Nggak boleh mereka berandai-andai gitu. Harusnya mereka mensupport Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh sekarang dalam kondisi yang sangat sehat. Gitu. Walaupun ada kaki kemarin kan sakit ya, itu nggak boleh kita juga nafikan gitu. Tapi kalau berpikir, wah nanti kalau Pak Prabowo nggak ada nih Gibran nih naik. Jangan gitu juga kali mikirnya. Berarti menganggap bahwa Pak Artinya Prabowo sebetulnya yang dituju oleh mereka itu Prabowo. Tapi mereka nggak berani berhadapan langsung dengan Pak Prabowo, digergaji lewat Gibran. Ya. Kenapa? Karena dukungan terbesar Pak Prabowo ini adalah Gibran dan Jokowi. Kalau Gibran dan Jokowi dipatahkan, gampang untuk menghancurkan Prabowo. Kan itu sebetulnya tujuan mereka. Udah bisa kebaca dari statement-statement orang-orang kardus ini yang menyampaikan ke publik kemarin. Kita turunkan Pak Prabowo langsung, seperti yang disampaikan Pak Tamsil Lindrung. Kita turunkan Prabowo langsung atau kita fokus untuk wakil presiden. Atau kita ke wakil presiden. Kan ada dua opsi yang dilemparkan. Begitu juga dengan Saiful Mujani, kemudian Islah Bahrawi, kan itu turunkan, nggak ada cerita lain kecuali menurunkan. Loh, apa masalahnya? Apa syarat-syarat sudah terpenuhi untuk bisa menurunkan Prabowo Gibran? Dipakai dong otak, gitu kan? Dipakai otaknya. Impeach ada syarat. Mau makar, istilahnya mau ngajak masyarakat untuk makar, kita harus lihat dong, ya. Kepuasan publik hari ini seperti apa terhadap Pak Prabowo, Gibran? Pikir nggak sih gitu? Kemudian daya dukung mereka untuk bisa melakukan impeach atau mengajak masyarakat untuk melakukan people power, punya nggak mereka pasukan? Kenapa nggak ngukur diri? Kan itu yang harusnya mereka sadari. Jangan juga kemudian saya sudah wakafkan diri saya, nggak gitu juga, nggak begitu juga, sangat subjektif, seolah-olah merasa dirinya paling hebat, ya, paling berjasa dengan negara, dengan bangsa dan negara ini sehingga mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Kita harus tahu dong, lu kerja apa buat negara ini, gitu loh. Apa yang sudah Anda buat untuk negara ini, itu juga kan perlu introspeksi. Udah dengarkan? Bahkan di lingkaran Bapak Prabowo sendiri ada yang menginginkan Bapak Prabowo jatuh. Kejam politik itu kawan, kejam. Itu dia. Jadi jangan main-main. Apalagi kalau sudah berani menyatakan, ya, bagaimana cara menumbangkan wakil presiden, bagaimana cara menumbangkan presiden itu sendiri, ya. Ini terbaca, ya. Ingat, sinyal intelijen itu langsung menangkap bahwasanya memang ada maksud dari orang-orang tertentu yang berkelompok, yang berniat untuk menjatuhkan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kita dengarkan ada salah seorang anggota, bukan anggota, kepala BAIS, ya, kalau nggak salah 2011 ke 2015, Pak Toto, ya, yang mengatakan bahwasanya kalau ketika sudah ada pernyataan, apalagi pernyataan di depan publik, berarti sudah ada niat. Sensor deteksi dini itu langsung bangun. Apa deteksi dini? Kata-kata apa? Mari kita tumbangkan. Ya. Ada kata, dapatkah ditumbangkan? Kalau dapat, bagi bahasa kita itu, ini ada niat ingin menumbangkan. Jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful Mujani berdua, saya tidur aja terbangun. Ya. Tidur aja terbangun? Tidur aja terbangun. Artinya apa? Sensor deteksi dini itu langsung bangun. Yes. Apa deteksi dini? Kata-kata apa? Mari kita tumbangkan. Ada kata, dapatkah ditumbangkan? Kalau dapat, bagi bahasa kita itu, ini ada niat ingin menumbangkan. Betul. Begitu niat menumbangkan muncul, sensor deteksi dini
bangun semua. Ya. Setelah sensor deteksi ingin bangun, semua kamera mengarah kepada dua orang ini. Yes. Setelah mengarah kapan dia on off, tergantung perkembangan dari kedua orang ini. Betul. Dan kawan-kawan. Apabila ini membesar, Yes. apabila ini mengecil, atau apabila ini makin panas. Lalu kapan juga sensor-sensor ini akan bergerak on off, sangat tergantung kepada standar masing-masing yang memegang alat ini. Iya. Kalau Pati dia agak bisa beradaptasi, kalau Pamen dia setengah beradaptasi, kalau Pama sangat sensitif. Dan itu otomatik. Iya, sebentar, maksud saya gini, apa kaitannya dengan perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi? Ya itu yang saya ingatkan, bahwa perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi punya kuping yang sama, punya hati yang berbeda, punya stabilitas yang berbeda, tetapi punya deteksi dini yang sama. Artinya ketika mendengar ini, maka Yes. mereka langsung, Anda mau mengatakan itu? Ya, Ini soal keamanan berarti? ya, kan pekerjaannya dia jelas. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Iya. Tepuk tangan. Jadi itu dia ya. Jadi ketika sudah ada, ingat, pernyataan-pernyataan yang terlalu berani, ya, baik itu di ruang diskusi terbuka ataupun tertutup, berarti sudah ada niat, ya. Begitu juga kalau misalnya ada seorang tokoh nasional mengatakan sebaiknya dinaikkan aja harga BBM. Saya yakin ini bulan Juli Agustus akan ada chaos. Jangan-jangan dia ya yang sudah merencanakan chaos itu. Ya, jangan-jangan, bukan menuduh. Mana tahu. Ya, mana tahu, kan begitu. Ini perlu diperhatikan. Makanya tidak mengherankan ketika kebijakan pemerintah itu diserang, ya. Diserang ya, program MBG-nya, program perumahan gratisnya, program-program semuanya, kebijakan pemerintah, kebijakan presiden, bergabung dengan BOP, ya, bergabung dengan negara ini, negara itu, ya, mereka akan serang itu. Daerah-daerah itu mereka serang supaya apa? Supaya kepercayaan publik itu berkurang kepada pemerintah. Dan ketika publik sudah mulai kurang kepercayaan kepada pemerintah, mereka hadir sebagai pahlawan. Itu maksud dan tujuan mereka. Kan begitu. Nah, bagaimana cara mereka merusak citra pemerintah? Sudah pasti ya, lewat media, lewat influencer, lewat NGO, lewat tokoh-tokoh agama, lewat tokoh-tokoh oposisi. Itu. Hati-hati, kita ini, ya, presiden kita ini mengajak kita untuk bergandengan tangan. Karena apa? Beliau melihat bagaimana tantangan kedepannya semakin besar. Sebagai seorang negarawan, beliau itu bukan hanya sebagai presiden, tapi beliau juga berhati sebagai seorang bapak yang mempertaruhkan nyawanya bagaimana supaya anak-anaknya semuanya terselamatkan. Itu negarawan tersejati. Enggak semua negarawan punya hati seorang bapak. Kalau ada negarawan yang enggak punya hati seorang bapak, seorang ayah, itu tuh ya rakyat lagi susah disuruh naikkan harga BBM. Itu nggak cocok jadi seorang ayah. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya, kita harus berhati-hati nih. Mereka akan membuat banyak sekali narasi-narasi ya yang menyudutkan pemerintah, yang merusak kepercayaan kepada pemerintah, yang merusak kepercayaan kepada aparat penegak hukum, yang berusaha untuk membenturkan antara masyarakat dengan pemerintah, membenturkan masyarakat dengan penegak hukum, yang membenturkan pemerintah dengan penegak hukum, membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Karena apa? Ini jelas-jelas kerja pihak asing. Namanya George Soros. Hati-hati, karena apa? Ini udah jelas-jelas sudah terbuka bahwasannya yayasan dari George Soros sendiri ya itu sudah mengalirkan banyak sekali dana. Ada yang mengatakan katanya satu yayasan dapat 100 miliar, ada yang mengatakan bahwasannya mereka mendapatkan sekitar 80 miliar mulai dari tahun 2026 sampai 2028.
sudah dikondisikan. Kan begitu, ya. Pun saya sahid, akhirnya susah berhenti. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Perkataan-perkataan itulah yang menjadi pemantik awal kekacauan bangsa. Dan ini yang Anda perlu cermati. Di balik prediksi itu, ada fakta yang tak bisa diabaikan. Total utang Yusuf Kala sebesar 30,33 triliun rupiah mengendap di 4 bank. Dan adik kandung Yusuf Kala, Halim Kala, kini berstatus tersangka tindak pidana korupsi. Jadi kekacauan di media saat ini pasti hanya untuk keuntungan pribadi. Maka inilah himbauan kita bersama. Jangan terpecah belah, jangan mudah diadu domba. Karena jika kita bersatu, tidak ada dalang yang mampu menghancurkan Indonesia. Nah, apakah pemerintah ya tidak tahu hal ini? Tahu. Aduh. Jadi maaf kalau aku terlalu terlalu ekstrim ya berkata bahwasanya hati-hati dengan narasi-narasi seperti ini. Karena apa? Karena mereka akan berusaha untuk ya menutupi ya narasi-narasi kita yang ada seperti di YouTuber Nusantara ini. Mereka akan berusaha menutupi. Ya, mereka akan berusaha ya membungkus seolah-olah kami ini adalah yang dibayar asing. Kami ini adalah yang dibayar pihak tertentu. Padahal mereka yang dibayar. Beberapa minggu yang lalu, saya pernah menyampaikan bahwa ada upaya-upaya yang arahnya bukan sekedar mengkritik pemerintah, tetapi juga berpotensi melemahkan pemerintah dan memecah belah bangsa. Karena itu publik harus berani mengatakan big no terhadap narasi, informasi, dan ajakan yang memecah belah bangsa. Dan hari ini setelah saya cermati kembali, narasi itu makin terlihat polanya. Isu yang terus didorong kalau kita perhatikan berputar terutama pada dua hal. Pertama, desakan agar harga BBM dinaikkan bagaimanapun caranya. Yang kedua, upaya untuk terus mempersoalkan program makan bergizi gratis atau MBG. Seolah-olah program ini gagal total dan tidak layak diteruskan. Kawan, keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tentu bukan keputusan yang lahir dari spekulasi. Itu adalah keputusan yang melalui perhitungan matang, mempertimbangkan stabilitas nasional, daya beli masyarakat, situasi geopolitik global, dan juga yang paling penting kemampuan Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki sendiri. Dan justru disinilah letak kekuatan Indonesia. Kita punya instrumen, kapasitas, dan strategi yang mungkin tidak dimiliki banyak negara lain. Karena itu ketika dunia mengalami tekanan energi, Indonesia justru diapresiasi oleh banyak pihak karena mampu mengelola tekanan tersebut tanpa langsung mengguncang rakyat kecil. Bayangkan kalau harga BBM dilepas begitu saja. Yang paling terpukul bukan elit. Yang paling terpukul adalah rakyat biasa. Pekerja, pengemudi, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan, petani. Jadi kalau ada yang terus mendesak kenaikan harga BBM tanpa empati sosial, kita patut bertanya, ini sedang berbicara efisiensi atau sedang mendorong kegaduhan? Lalu soal MBG, saya melihat ada upaya-upaya yang sangat terbaca untuk mendiskreditkan program ini. Termasuk dengan menggunakan survei-survei yang metodenya patut dipertanyakan. Ada yang dibuat lewat iklan media sosial, ada yang samplingnya pun bahkan tidak representatif, tapi hasilnya dilempar ke publik seolah-olah itu suara nasional. Itulah problem literasi kita. Padahal kalau kita lihat secara lebih utuh, MBG itu bukan sekadar program makan. Ini adalah program strategis. Program ini ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkatkan konsumsi masyarakat, dan dalam bahasa ekonomi itu berarti memperkuat komponen C alias consumption. Di saat yang sama, ia membuat belanja negara atau G, government spending, menjadi lebih produktif karena belanja itu tidak berhenti sebagai angka di APBN, tetapi berubah menjadi multiplier efek sosial dan ekonomi. Tentu ada catatan, tentu ada kekurangan, dan justru disitulah tugas kita memperbaiki, bukan membunuh gagasan besarnya. Karena itu lewat konten ini saya ingin mengajak publik untuk lebih hati-hati membaca narasi. Tingkatkan literasi. Jangan mudah digiring oleh framing yang ramai tetapi rapuh secara data. Indonesia harus kita jaga bersama. Ruang perbedaan politik tentu ada, ruang kritik tentu ada, tetapi ada waktunya, ada etiknya, dan ada tanggung jawab kebangsaannya. Jangan sampai perbedaan kita dipelintir menjadi bahan bakar untuk melemahkan bangsa sendiri. Karena negeri ini tidak boleh dikalahkan oleh kebisingan. Negeri ini harus dijaga oleh akal sehat, persatuan, dan keberanian untuk melihat persoalan. Itu dia. Jadi udah bisa kalian petakan ya, siapa-siapa orangnya yang membuat negara ini bising ya. Yang minta harga BBM dinaikkan, yang minta supaya program MBG diberhentikan, yang ribut terus masalah ijazah presiden, yang ribut terus mau memakzulkan presiden dan wakil presiden. Dan kita harus perhatikan siapa-siapa lingkaran mereka.
Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya sama seperti si siapa namanya Saiful Muzani ini ya. Saiful Muzani katanya kemarin itu kalau nggak salah waktu tamsil linrung ya, dia itu tamsil linrung itu dia dalam sebuah acara halal bihalal atau apa itu mengatakan bahwasanya mereka sudah ketemu ada Saiful Muzani, ada Yusuf Kala. Dan dia juga singgung-singgung di situ, bukan di dalam acara itu ya. Singgung-singgung juga katanya waktu itu katanya dia singgung kalau nggak salah Gatot Nurmantio. Nah ini kan kita udah tahu adalah lingkaran-lingkaran orang yang memang betul-betul tidak bukan anti pemerintah tapi tidak terlalu pro dengan pemerintah gitu loh ya. Jadi hati-hati sekali ya. Karena apa? Ada gerakan-gerakan yang ingin mencoba-coba memancing di air keruh. Itu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbela. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya dan kita mau supaya kita dukung terus pemerintahan ini. Jangan sampai cecungu itu merusak bangsa kita. Kampret itu merusak bangsa ini. Penjilat itu merusak bangsa ini. Monster itu merusak bangsa ini. Oke? Ya. Itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.